kali ini saya akan menjelaskan menu data di Microsoft Excel. Secara umum, fungsinya adalah untuk melakukan pengolahan data yang diambil dari data eksternal. Oke, di sini sudah ada menu data pada Microsoft Excel. Jadi di menu data ini sudah ada terdapat beberapa kelompok atau bagian. Jadi di sini ada get dan transform data, queries dan connection, sort dan filter, data tools, forecast, dan outline. Jadi ini ada terbagi dari 6 bagian ya. Jadi yang bagian pertama saya jelaskan get dan transform data. Ini untuk mengatur pengambilan data dari data eksternal. Jadi yang pertama ada get data. Get data ini adalah tools yang digunakan untuk memasukkan data dari berbagai sumber eksternal hingga mengambilnya secara web. Setelah itu ada form text atau CSV. Kita bisa memasukkan data yang berformat teks. Di bawahnya ada form web. Form web ini fungsinya adalah untuk menambahkan data dari sumber eksternal internet atau web. Caranya adalah dengan memasukkan URL atau link. Setelah itu di bawahnya ada form table atau range. Fungsinya untuk memasukkan data seperti tabel atau kumpulan sel yang dipilih atau range pada sheet lain ya. Setelah itu ada recent source. Dia fungsinya untuk memasukkan data dari sumber yang baru-baru kita gunakan. Dan di bawahnya ada existing connections. Ini fungsinya untuk memasukkan data dari sumber yang telah digunakan atau terkoneksi. Setelah itu pada kolom selanjutnya ada queries dan connection. Ini fungsinya adalah untuk mengelola data baik berupa pertanyaan atau query dan hubungannya yaitu connection. Di sini ada refresh all. Sesuai dengan namanya, refresh all ini fungsinya adalah untuk menyegarkan dokumen atau menampilkan data yang telah diperbarui. Setelah itu ada queries dan connections untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja Excel kita. Di dua ini yang berwarna abu-abu ini saya jelaskan. Yang pertama properties. Properties ini fungsinya untuk menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen Excel kita. Dan yang kedua, workbook links ini atau edit links untuk mengatur koneksi atau hubungan data antar file atau dokumen. Pindah ke kolom yang ketiga ada sort dan filter. Saya jelaskan dulu sort dan filter ini. Di bagian ini kita bisa melakukan penyortiran atau menyaring data yang acak, misalnya supaya berurutan. Simbol A yang pertama ini yang atas, simbol A sampai Z adalah tools yang berfungsi untuk mengurutkan data sesuai dengan urutannya, yaitu dari A sampai Z atau dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian di bawahnya ada yaitu Z to A. Ini mengurutkan dari bagian Z ke A atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu di bagian ini ada sort, fungsinya untuk menyortir data dengan menampilkan jendela atau panel yang berisi kumpulan data kita. Setelah itu di sampingnya ada filter. Filter fungsinya adalah melakukan pemfilteran untuk sel yang kita pilih. Dan di dua ini yang berwarna abu-abu, yang satu adalah clear. Clear ini fungsinya untuk membersihkan filter dan mengurutkan status untuk data kita. Reapply ini fungsinya adalah untuk menerapkan kembali filter sehingga perubahan yang telah dibuat dapat disertakan. Di bawah ini ada advance. Advance ini untuk memberi filter menggunakan kriteria yang kompleks. Setelah itu di sini di sampingnya ada data tools. Saya jelaskan data tools ini fungsinya secara umum untuk melakukan pengolahan data di sel Excel kita. Jadi yang di sini ada text to columns. Fitur ini memiliki kegunaan untuk memisahkan satu kolom teks menjadi beberapa kolom. Jadi misalnya jika dalam satu kolom menyimpan 3 kata, kita bisa memisahkannya menjadi 3 kolom sekaligus dengan masing-masing kolom satu kata. Dan di sini ada flash fill. Fungsinya untuk mengisi nilai secara otomatis. Di bawahnya ada remove duplicates. Terus di remove duplicate ini fungsinya adalah untuk menghapus garis yang duplikat atau ganda. Setelah itu ada data validation. Data validation fungsinya untuk membatasi jenis data yang dapat dimasukkan ke dalam sel. Dan di sebelahnya ada consolidate.
Consolidate ini fungsinya untuk meringkas data dari rentan terpisah atau konsolidasikan hasil. Manage data model. Ini fungsinya untuk mengatur dan mengintegrasikan data dari tabel kita. Kolom bagian 5 ada forecast. Di sini ada what if analysis. Fungsinya untuk mencoba berbagai nilai untuk rumus di lembar kerja kita. Dan di sampingnya ini ada forecast sheet. Fungsinya untuk membuat lembar kerja baru untuk memprediksi tren data. Kolom terakhir di sini ada outline. Fungsinya adalah untuk melakukan setting pada garis tabel dan juga perhitungan kategori. Dan di atas ini ada grup untuk menggabungkan beberapa garis menjadi satu grup. Dan di sini ada on group untuk membatalkan beberapa garis yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir subtotal. Subtotal ini fungsinya adalah untuk melakukan perhitungan terhadap kategori item yang termaksud dalam grup.